Oke, perkenalkan saya Muhammad Usman sebagai software engineer. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal ujian UKK yang membuat aplikasi berbasis web, itu aplikasi buku tamu sekolah. Jadi teman-teman di sini nanti soal UKK-nya itu di mana itu ngerjain aplikasi berbasis web, aplikasi untuk buku tamu sekolah seperti itu. Nah, oke, dari sebentar, saya skip dulu. Suara saya kedengaran ya? Halo? Sangat terdengar. Oke, siap. Aman-aman ya. Oke, sebentar materinya. Saya script. Aduh. Mas Juma, punten Mas. Masih di disable ya saya script-nya? Oh, sebentar. Masih disable ya Mas? Sebentar ya, nanti dijadikan co-host dulu supaya bisa share screen. Oke, siap-siap. Thank you Mas Juma. Halo, Mas Usman. Udah bisa belum? Ya, oke, siap. Thank you. Oke, sebentar ya. Halo teman-teman, sebentar ya, sepertinya ada kesalahan teknis dari Mas Usmannya. Sembari menunggu, silakan
Tadi sudah dibagikan token untuk webinarnya ya, untuk bisa mengerjakan post test pada pandu.kominfo.go.id. Oke, sorry tadi putus. Masih nggak bisa ya Mas Juma? Masih nggak Tadi bisa buat share iya screen? masih disable sih. Oh, dia jadi belum co-host lagi. Coba keluar lagi nanti buat dijadiin co-host. Oke, keluar berarti leave Leave room breakout aja. room ya. Ah. Oke. Enggak gede tapi kedengeran kan ya dia ngomong. Halo. Oke, aman. Mas Usman, dicoba lagi. Oke, siap, aman. Oke, share screen-nya udah kelihatan ya? Sudah kelihatan share screen-nya. Silakan. Oke, siap. Thank you Mas Juma. Oke, nah di soal kali ini yaitu untuk soal UKK itu judul tugas itu yaitu membuat aplikasi buku tamu sekolah itu berbasis web. Nah di sini untuk spesifikasinya ya inilah ada komputernya gitu kan. Terus nah ada beberapa bahan-bahan yang harus disiapin nih kayak misalkan aplikasi database-nya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus siapin disiapin gitu kan ya untuk aplikasi database-nya, terus aplikasi pendukungnya kayak web server dan lainnya gitu. Nah, ini selanjutnya itu ada contoh untuk bahan-bahan data-data referensi gitu kan. Jadi alur aplikasinya seperti apa nantinya. Nah, di sini spesifikasi untuk soal tugasnya yaitu lakukan instalasi programan gitu ya, sama instalasi spesifikasi untuk aplikasi servernya gitu. Sama nanti aplikasinya kan nanti berbasis webnya. Di sini nanti kita pakai web browser gitu untuk aplikasinya. Jadi bahasa pemrogram juga nanti disesuaikan. Nah, di contoh tugas ini, di sini ada beberapa fitur yang fitur-fitur yang di dalam aplikasi itu minimal apa aja sih. Jadi misalkan admin, kayak ada logout, terus registrasi petugas, input data tamu, terus lihat data pengunjung, generate laporan kayak gitu. Jadi seperti itu apa namanya untuk fitur minimal di aplikasinya ya. Terus selanjutnya nanti juga ada beberapa desain yang dibuat itu harus memenuhi estetika, harus memperhatikan estetika dan user friendly-nya kayak gitu. Nah, terus nanti ada form pelaporan yang komunikatif gitu ya, mungkin mudah digunakan seperti itu untuk di soalnya. Terus, nah ini selanjutnya nanti berhubungan sama basis data gitu untuk desain database-nya. Nah, ini contoh-contoh untuk contoh untuk si desain database-nya, terus ini untuk mockup aplikasinya. Nah, ini mungkin ini untuk mockup aplikasinya ini nggak harus sesuai ini, mungkin nanti bisa dibuat lebih bagus lagi gitu seperti itu. Terus ini untuk data tamu,
data loginnya seperti apa, nanti apa namanya, spesifikasi si soalnya seperti ini. Nah, di sini juga ada apa namanya, aplikasinya itu ya kita harus melakukan debugging atau biar apa kelihatan gitu pengembangan aplikasi itu. Pengembangan aplikasinya itu apa namanya lebih bagus gitu secara coding atau secara flow-nya. Terus di sini juga ada dokumentasi. Nanti kalau misalkan aplikasinya udah selesai, nanti harus didokumentasikan gitu bahwa si aplikasi itu punya fitur apa aja seperti itu. Nah terus di apa namanya di sini di bawah itu ada catatan. Jadi di sini efisiensi baris program, kreativitas dan inovasi itu dinilai lebih oleh penguji. Jadi nggak harus istilahnya itu nggak harus ini apa namanya nggak harus sama gitu, terus ada inovasi sedikit-sedikit gitu dari segi fitur atau dari segi pengguna apa tampilan aplikasinya gitu. Nah, terus itu sih ini contoh untuk untuk spesifikasi soal si ujian yang akan diuji nanti seperti itu untuk yang di UKK. Nah, nanti gimana sih cara apa mengerjakannya gitu, mengerjakan tugasnya apa aja sih step-stepnya nanti yang harus dilakukan gitu kan. Nah, di sini ada beberapa langkah itu yang harus apa yang harus ditekankan gitu ya. Nah, sebentar. Oke, udah kelihatan ya ininya si slide show-nya. Yap, sudah. Udah ya. Nah, jadi judul aplikasinya aplikasi buku tamu sekolah berbasis web gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu nih sebelum kita ngerjain aplikasi buku tamu berbasis web itu seperti apa. Nah, dalam apa namanya penjelasan singkatnya itu gunanya aplikasi buku tamu berbasis web sekolah itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk sekolah untuk mencatat apa namanya. Sorry. Jadi kita harus paham dulu nih aplikasi yang mau dibuat gitu. Nah, kalau aplikasi buku tamu sekolah yang berbasis web ini berarti sebuah aplikasi yang digunakan nantinya oleh sekolah untuk mencatat kunjungan tamu atau kunjungan yang datang ke sekolah gitu. Jadi aplikasi ini nanti tujuannya itu memudahkan pihak sekolah dalam memantau siapa saja yang datang ke sekolah dan kapan dan untuk tujuan apa. Jadi kita harus tahu nih tujuan aplikasinya seperti apa dan gunanya aplikasi seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita ngerjain ke langkah selanjutnya gitu. Nah, kalau kalau udah tahu tujuan ya baru kita breakdown fitur apa aja nih yang di apa namanya yang nanti kita bisa implementasi. Nah, dari fitur dan aplikasinya itu ada berapa aja gitu kan ya. Nah, contohnya di sini karena kan setiap aplikasi nanti setiap apa namanya si sekolah itu kan punya aplikasi yang aplikasi buku tamu gitu kan ya. Nah, dia harus dibagi dulu nih fitur-fiturnya itu untuk role-nya untuk siapa gitu atau aktornya untuk siapa gitu. Contohnya nih ini kan nanti yang megang itu petugas ya, sebutlah petugas ya yang ngurus sekolah buku tamu gitu ya. Nah, si petugas ini itu harus punya harus memiliki fitur-fitur yang tersedia yang bisa dipakai untuk aplikasi buku tamu. Contohnya satu login yaitu udah pasti gitu ya untuk masuk ke halaman si buku tamunya gitu. Terus ada logout juga, terus nanti ada ini registrasi petugas itu nambahin data-data user si petugasnya gitu. Nanti si petugas bisa nambah nambah usernya gitu, nambah user akunnya gitu untuk daftarin petugas lainnya gitu. Jadi nanti aplikasinya kita harus tahu dulu nih bahwa di dalamnya nanti itu petugas bisa nambah user petugas lainnya gitu. Jadi seperti itu. Terus nanti si petugas juga nanti bisa input data tamu gitu, input data input data tamu yang datang sama input data tamu yang keluar gitu. Jadi ini di role-nya, di aktornya fitur untuk petugas gitu.
Nah, lanjutnya terus dia juga harus apa namanya? Harus bisa ngelihat data pengunjung gitu, data kunjungan. Jadi si petugas juga bisa apa dapat melihat lah gitu data-data pengunjung apa namanya yang di dashboard dia atau di halaman si petugasnya si petugasnya gitu. Jadi dia dapat melihat data pengunjungnya gitu. Nah, terus di sini juga ada dalam spesifikasi yang di soal tadi dia juga harus bisa melihat laporan data-data laporan pengunjung gitu, kayak berapa orang pengunjung, kayak ada berapa bagian gitu. Itu apa namanya? Ini jadi ada beberapa fitur yang kita harus tahu dulu nih fitur-fitur petugas itu apa aja gitu. Jadi dibuat kelompok dulu gitu sebelum kita ngerjain. Nah, terus itu kan yang pertama kan aktor petugas, yang selanjutnya itu aktor tamu atau tamu yang datang gitu. Nah, si tamu itu dia bisa apa aja sih? Nah, kalau di sini kalau dilihat dari soal yang tadi mungkin bisa ke sini. Nah, hmm, nah di bagian sini untuk fitur tamu itu dia cuma bisa melihat data kunjungan aja gitu. Dia dibatasi lah aksesnya. Jadi dia kan nggak login gitu. Dia cuma bisa melihat data-data tamu yang ini tamu-tamu inilah data tamu yang kunjungan gitu. Terus sorry. Nah, balik lagi ke apa ke slide. Jadi kita harus tahu dulu lah skup aplikasinya seperti apa. Jadi kalau di sini kan fiturnya ada untuk petugas itu fiturnya apa aja, terus untuk aktor fiturnya apa aja. Kita harus clear dulu nih di sini, kita harus paham dulu gitu. Nah, kalau misalkan udah paham nih secara flow aplikasi atau aplikasi apa yang mau kita buat baru, nah step selanjutnya adalah itu spesifikasi sama tool atau bahasa yang mau kita pakai. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi untuk bahasa-bahasa yang bisa dipakai. Nah, untuk backend-nya kalian bisa pakai apa namanya? Untuk backend-nya bisa pakai Laravel atau CI gitu. Atau kalian mau apa yang mau lebih bagus itu bisa pakai Node.js atau Go gitu. Ini bisa direkomendasiin bisa pakai langsung pakai PHP atau apa rekomendasi bisa langsung pakai Laravel gitu atau PHP Laravel gitu atau CI gitu. Itu bebas sih. Cuman kan ini balik lagi ini aplikasi web berbasis web di mana PHP juga itu udah powerful gitu untuk handle web. Ini satu pemilihan bahasa itu bisa pakai PHP PHP Laravel CI atau kalian punya referensi lain yang lebih oke apa yang lebih oke itu bisa bisa juga kayak gitu. Nah, terus untuk framework atau UI atau tampilannya ini tampilan si HTML-nya lah gitu. Nah, kalian juga bisa pakai JavaScript pastilah ya untuk ininya, untuk apa namanya, interaktifnya. Terus, nah ada beberapa framework UI yang di-recommended, contohnya itu yang paling recommended bisa pakai Tailwind CSS atau paling recommended itu pakai Tailwind CSS sih untuk si tampilan UI-nya ya. Jadi apa namanya? Mungkin di sini teman-teman udah pernah pakai Tailwind atau Bootstrap gitu? Halo? Pernah Kak, pernah. Pernah ya? Nah, itu bisa diambil aja salah satunya, sama-sama bagus kok. Cuman yang terbaru itu yang di Tailwind CSS, seperti itu. Ya ampun. Oke. Nah, oke, jadi nanti untuk tampilan UI-nya kalian bisa milih nih mau pakai Tailwind CSS atau Bootstrap atau CSS native gitu. Itu pilihan. Mungkin kalau dari saya pribadi bisa pakai Tailwind CSS gitu recommended-nya. Biar lebih cepat juga nanti ngerjainnya gitu. Sama UI-nya lebih bagus. Nah, atau mungkin kalian udah terbiasa pakai Bootstrap boleh pakai Bootstrap juga atau ternyata saya pengennya yang lebih bikin sendiri gitu pakai CSS native bisa juga nantinya seperti itu.
Nanti disesuaikan aja, mungkin sesuai dengan kalian punya kalian punya referensi sama kalian yang khusus gitu di Tailwind atau di Userv itu nanti bisa milih salah satunya gitu. Nah, selanjutnya database. Nah, database karena kita sifatnya relation, itu kita bisa pakai MySQL gitu. Nah, nanti MySQL diinstalnya gimana? Nah, kalau kalian bingung itu bisa pakai langsung exam kayak gitu. Jadi nggak harus manual install MySQL gitu, bisa langsung pakai exam gitu. Itu untuk database-nya bisa pakai MySQL, terus untuk nanti web servernya itu pakai Apache. Kalau kalian install exam itu udah nyangkut di PHP-nya, di Apache-nya. Gitu. Terus ya, pasti browser ya untuk debugging, untuk ngetes, nanti aplikasinya di browser kayak gitu. Selanjutnya ya eh, kode editor kalian bisa juga pakai VS Code nih ininya data-data untuk ngodingnya itu bisa pakai VS Code atau Sublime itu mungkin bebas terserah kalian. Jadi seperti itu. Jadi sekiranya bahasa atau tools yang bisa dipakai seperti itu. Oke, dari spesifikasi sama bahasa programan ada pertanyaan mungkin untuk yang ini. Kita lanjut ke yang lain. Ada ya? Oke, selanjutnya, nah kalau misalkan udah ditentuin nih bahasanya pakai apa, database-nya pakai apa, terus tools-nya mau pakai apa, lanjut nanti kita kalian nanti desain database-nya gitu. Nah, karena di sini udah ada desain database-nya. Nah, dan kayak gitu itu istilahnya ERD atau database design. Nah, sebelum kalian ngerjain itu harus paham dulu nih database relasinya sama tujuan si table itu dibuat buat apa kayak gitu. Nah, itu harus paham dulu gitu. Nah, untuk case untuk case di database design ini karena udah ada gitu, dan di mana untuk database ini untuk ngebuat aplikasi buku tamu, nah itu harus tahu nih si tujuan table ini dibuat buat apa gitu, kayak gitu. Nah, contohnya nih untuk yang tamu ya, kalau table tamu berarti ini lebih ke nanti kalian ngerjain bahwa untuk table tamu itu data-data tamu yang diinput sama si petugas nanti. Jadi data-data tamu masuknya ke table tamu nih, namanya siapa, keperluan tamunya apa, bertemu dengan siapa. Nah, ini nanti ada data master bagiannya siapa kayak gitu. Nah, terus JKL-nya, asal instansi, nomor HP-nya apa, terus fotonya apa. Nanti si tamu juga ketika check-in, ketika masuk gitu kan ke sekolah, dia harus foto dulu tuh by webcam di browser kayak gitu. Nah, dia bisa check-in-nya kapan, check-out-nya kapan gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ini untuk table tamu. Nah, untuk table user itu lebih ke table untuk si petugasnya gitu. Petugas yang eh, apa namanya? Petugas yang input data tamu tersebut kayak gitu. Nah, di sini untuk si data user si data user itu karena petugas nanti bakal direlasi nih ke tamu. Jadi ketahuan nih yang input data ini petugasnya siapa gitu. Jadi secara relasi itu si tamu ini ngerelasi ke user gitu. User yang dimana itu adalah akunnya petugas kayak gitu. Nah, di sini ada user yang dimana table ini ya untuk petugas gitu. Si petugas itu punya nama, punya username, punya password, dan ini kapan dibuatnya si akunnya si petugas gitu. Nanti si petugas bisa login, bisa nambahin data-datanya ke table tamu ini kayak gitu. Terus, nah di sini ada bagian ini masuknya ke data master gitu. Nanti di soalnya, sebentar. Hmm.
Oke, tadi di mana? Nah, kalau di soalnya itu ada yang nama spesifikasi untuk formnya itu ada yang pilih bagian gitu. Nah, form. Nah, ini bagian itu. Nanti bagian nanti bisa istilahnya bisa di select gitu, bagian apa gitu. Nah, bagian ini nanti disimpannya di table istilahnya itu di table master apa bagian. So, lagi. Nah, di bagian apa di bagian sini nanti direlasi ke table bagian ke table tamu dari table bagian ini. Jadi ketika si petugas input nama data tamu itu harus pilih tuh bagiannya dulu gitu. Nah, baru nanti bisa si petugas bisa input datanya. Nah, selanjutnya itu table untuk running text. Jadi running text itu apa namanya untuk petugas itu punya running text masing-masing di sini karena di sini ada relasi nih relasi untuk ke usernya bahwa admin ID ini itu relasinya ke user yang dimana user itu ya itu user petugas kayak gitu. Nah di sini nanti si running text itu bisa diisi judul isinya apa. Nah dia bakal nampil di bagian apa namanya di bagian sini di bagian running text ini nih di teks berjalan kayak gitu. Jadi untuk running text apa untuk table running text itu nanti munculnya di apa namanya di inputnya nih di inputnya si buku tamu gitu user buku tamu kayak gitu. Oke, sip. Jadi kita harus memahami dulu nih si relationnya sebelum kita develop aplikasi tujuan-tujuan table sama relasinya apa gitu kan yang dimana kita kalau udah paham ya baru kita langsung develop untuk aplikasinya seperti itu. Oke, untuk bagian ERD design ini atau database design ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, gimana? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ke bagian tahap development. Nah, untuk tahap development, jadi untuk tahap development kita harus bagi dulu nih, nggak langsung ngerjain gitu. Jadi ada beberapa tahap kita mau bikin apa dulu, mau development apa dulu itu nggak apa kita harus ditentuin dulu gitu tahap-tahapnya gitu, nggak langsung ngerjain si fiturnya atau si aplikasinya ya gitu. Nah di sini ada beberapa tahap pertama biasanya itu buat dulu nih tampilan UI-nya gitu, tampilan si aplikasi yang mau kita buat gitu. Nah tampilan UI untuk apa aja sih? Nah di sini ada beberapa tampilan nanti yang apa yang akan dibuat kayak gitu. Nah, karena kan itu kan aplikasi-aplikasi buku tamu ya yang dimana ya pasti ada lah tampilan untuk login gitu. Kita buat dulu nih HTML-nya gitu pakai framework Bootstrap atau Tailwind terserah gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya misalkan udah lanjut ke tampilan dashboard-nya. Dashboard-nya itu tampilan yang dimana tampilan itu apa namanya? Tampilan di sorry. Nah, jadi tampilan dashboard. Nah, kayak gini, ini tampilan dashboard-nya. Kita buat dulu nih tampilannya sebelum apa namanya? Sebelum ke tahap lain kayak gitu. Jadi dibuat dulu pakai CSS, pakai HTML kayak gitu. Baru Nah, kalau pakai template boleh nggak, Kak? kalau pakai template diusahain bikin sendiri sih. Jadi nah apa namanya? Dibuat gitu tampilan UI-nya. Jadi kalau template kan udah jadi, berarti tahap ini dihilangkan kan. Jadinya kita langsung apa? Langsung ngerjain cuman belakangnya aja, backend-nya aja, front end-nya kan udah jadi kalau udah template gitu kan. Ya paling
kalau apa namanya, kalau ini dibuat juga sih tampilan UI-nya gitu. Itu lebih baiknya gitu sih. Jadi karena kan kalau tampilan UI kita yang buat itu sesuai dengan selera kita kan bikinnya, sesuai dengan ini juga kan, apa Oke namanya, Kak, makasih Kak. keinginan kita, iya. Nah, jadi tampilannya kita buat dulu nih dari tampilan dashboard-nya, table-nya, form-nya, sama button-nya, input-nya, dan lain-lain kita buat dulu nih HTML-nya sebelum nanti kita integrasi ke backend atau ke SQL atau ke database-nya kayak gitu. Itu bisa juga tahapnya seperti itu. Jadi didesain dulu lah gitu aplikasi, tampilan aplikasi yang mau kita develop. Oke, untuk tahap ini ada yang mau ditanyain lagi? Referensi dari boleh enggak? Kenapa? Ya tadi siapa ya? Boleh diulangi lagi mungkin? Oke. Kalau nggak ada, ya mungkin kita lanjut ke bagian ini ya. Ke bagian, nah untuk bagian tampilan UI udah. Nah selanjutnya nanti teman-teman bikin tuh fitur yang mau di development di aplikasinya. Nah kalau di case buku tamu itu kan ya berarti dia itu bisa apa namanya create data pengguna petugas gitu. Jadi input data pengguna petugas itu. Jadi CRUD-nya dibikin tuh apa namanya dari mulai create create pengguna petugas, dari edit pengguna petugas sampai delete data pengguna petugas kayak gitu. Ini lebih nanti integrasi sama backend-nya nih, sama SQL-nya, sama table-table tadi relasinya. Nanti yang contoh nih yang pengguna petugas ini berarti ini CRUD untuk relasi ke table user yang tadi gitu. Nah, ini untuk fitur-fitur untuk fitur pengguna petugas kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini itu kan ada user. Nah, untuk fitur pengguna petugas itu CRUD untuk apa namanya? Untuk si user ini gitu. Nanti dia bisa edit bisa nambah nambah user, bisa nambah apa bisa edit nama, bisa edit password kayak gitu-gitu. Itu untuk yang pengguna petugas. Jadi intinya nanti petugas ketika login itu apa namanya dia bisa bisa menambah atau ngedit pengguna petugasnya gitu lah. Nah, terus nanti kalau udah kalian boleh ke data master. Nah, karena kenapa data master duluan sama pengguna petugas duluan, karena nanti pengguna petugas nanti dipakai buat login kan, buat masuk ke aplikasinya. Nah, kalau misalkan pengguna petugas nanti masuk ke ini ke bagian data master bagian. Jadi untuk data masternya dibuat dulu tuh ininya apa fiturnya. Nah, kalau misalkan sampel untuk aplikasi yang apa namanya aplikasi yang di sini ada namanya data master. Nah di data master itu isinya ada bagian gitu. Jadi root untuk data-data bagian kayak gitu. Nanti dibuat CRUD-nya di situ. Nah, terus kalau udah nih bikin data master, baru kalian masuk ke ini ke apa fitur input data tamu atau ngebuat data tamu gitu untuk creating data create data tamu ketika tamu datang gitu. Nanti bikin formnya apa aja yang dibutuhin data-datanya kalau apa namanya nanti tinggal di insert ke table yang tamu ini. Jadi ini input data tamu itu form untuk nanti si tamu datang nanti sama petugas diisi. Nah, itu masuk ke bagian si table tamu ini kayak gitu. Itu untuk input data tamu. Terus kalau udah selesai nih, kalau input data tamu udah selesai, jadi kalian bisa lanjut ke lihat data tamu gitu. Lihat data tamu ya berarti data-data yang udah dimasukkan ke dalam
database table ini, table tamu gitu. Nanti bisa di-query tuh, lihat data tamunya dari apa, dilihat itu data-data tamunya dari table tamu tersebut. Nah, intinya kalau kalian udah ini ya, kalau udah bikin fitur untuk input data tamu, baru ke lihat data tamu. Kenapa? Supaya nanti ketika udah input data tamu, itu lanjut ke lihat data tamu, nanti ketahuan tuh tamu-tamu yang udah diinput kayak gitu. Jadi nggak loncat-loncat seperti itu untuk pengerjaan fiturnya, jadi berurutan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu lihat data kunjungan. Nah, kunjungan yaitu kurang lebih sama kayak tamu, cuma nanti itu bisa dilihat sama si apa namanya, dilihat sama si tamunya gitu, bukan cuman si petugas aja yang pernah apa, yang sebelumnya disinggung di bagian ini. Nah, jadi lihat data kunjungan gitu. Jadi si tamu itu bisa ngelihat data kunjungannya seperti itu. Nah, kalau ini udah, nanti selanjutnya apa namanya, buat laporan dashboard data tamu. Jadi ini di halaman depan ketika si petugas login itu bakal keluar nih laporan dan dashboard data-data tamu. Nah, seperti apa data-data yang ditampilkan, kalian bisa lihat di bagian spesifikasi di ininya, di apa namanya, di soalnya. Kayak gini, ini ada berapa tamu, ada tamu hari ini berapa, petugas ada petugasnya berapa, terus unit kerja bagian ada berapa, kayak gitu. Jadi apa, reportnya lah di sini atau laporannya gitu. Nanti di bawah ini data-data tamunya kayak gitu. Mungkin selanjutnya kalau udah nanti ini bisa ditambahin. Nah, itu selanjutnya itu teks berjalan. Teks berjalan. Gitu. Kalau si dashboardnya udah, nanti bisa ngerjain teks berjalannya, yang dimana nanti diinput ke table running text ini. Sorry. Nah, nanti masuk ke running text ini. Terus kalau misalkan semua fitur-fiturnya udah, dari mulai dia udah bisa login, udah bisa nambah pengguna, udah bisa nambah data master, input data tamu, sama apa namanya, lihat data tamu, kunjungan dan lainnya. Nanti kalau udah semuanya udah bekerja dengan bagus, nanti kalian bisa cek-cek lagi codingannya. Misalkan kalau ada yang kayaknya repeatable atau yang kurang rapi, itu bisa dirapihin. Kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan ada bugs, dites-tes dulu gitu. Jadi kalau ada bugs nanti bisa ketahuan gitu secara langsung kayak gitu. Oke, sebenarnya apa namanya, untuk pengerjaan aplikasi buku tamu sekolah berbasis web ini sebenarnya simpel aja. Jadi kalian yang penting tahu dulu nih aplikasi yang mau dibuat apa namanya, seperti apa, lalu kalau udah oke, apa, udah ngerti dengan flow aplikasi, baru kalian bisa langsung ngerjain itu sesuai dengan flow-nya gitu, terus dan sesuai dengan database-nya gitu. Nah, tahap-tahapnya bisa bikin tampilan UI dulu, kalau udah langsung bisa integrasi sama database-nya gitu, bikin fitur langsung untuk CRUD-nya atau untuk root-nya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk case yang ini? Untuk apa, materi buku tamu ini? Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyain, santai aja. Yuk, gimana? Atau mungkin ada yang nanyain tentang bahasa program atau apa, nggak apa-apa. Oke. Nah,
Jadi kalian ketika apa teman-teman ketika lagi ngerjain apa ketika ngerjain aplikasi mungkin nanti fokusnya lebih ke fiturnya gitu. Jadi fungsional aplikasi itu buat apa aja. Jadi nanti kalau misalkan ngerjain nggak bingung gitu, nanti ini mau bikin apa lagi, mau bikin, jadi misalnya teman-teman tahu dulu nih fitur yang mau dibuat seperti apa, flow-nya seperti apa, flow aplikasinya seperti apa gitu. Jadi baru kalian bisa ngerjain, bisa ngerancang desain database-nya. Kalau belum ada, kalau misalnya udah ada bisa langsung apa dimengerti gitu desain database yang udah ada seperti itu. Oke. Nah, oke, ada yang mau apa? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, nggak di luar aplikasi ini juga gak apa-apa. Jadi misalnya nanya bahasa apa gitu kan, atau konsepnya seperti apa gitu. Nah, Kak, ya gimana? Silakan. itu kalau Sorry, nggak kedengaran mungkin. Mungkin kalau nggak bisa by ini boleh by chat ya kali ya. Apa nanti aku coba saya jawab. Kak. Yuk, gimana? Kak, mau tanya Kak. Ya, silakan. Ya, tadi ada yang mau bertanya? Siap Kak. Jikri. Oke. Yuk, kalau yang mau tanya. Mungkin seputar bahasa programan atau Laravel atau CI atau apa gitu. Oh ya, nanti untuk si tampilan apa namanya input tamu itu capture-nya itu by webcam nih. Jadi si si tamu nanti ketika masuk di input tuh data-datanya nanti di capture by webcam. Jadi nanti di data si tamunya itu ada fotonya gitu. Di form-nya itu ada webcam-nya gitu. Seperti itu. Terus uh, terus tampilannya nanti mungkin kalian punya selera yang bagus ya dibuat yang lebih bagus itu lebih intuitif, lebih inovatif sama lebih komunikatif ya, lebih enak gitu dipakainya gitu, user friendly seperti itu. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Kalau Boleh nih Mas, ada pertanyaan di kolom chat. Bisa dicek. oke, sebentar ya, aku cek dulu. Buat laporan dashboard data tamu itu convert ke PDF. Oke. Kalau di sini apa namanya itu lebih ke report aja, lebih ke dashboardnya gitu. Jadi
nggak perlu. Kalau kita lihat di spesifikasi si soalnya, itu bisa dilihat di sini ya. Spesifikasi, terus fitur-fiturnya. Nah, di sini generate laporan itu mungkin masuknya ke ini, ke apa, dashboardnya gitu, dashboard si ini. Jadi ada laporannya di sini. Itu ada reportnya. Kayak gitu. Oke, gimana? Cukup menjawab? Oke, sorry. Scrollnya boleh pelan ya. Oke, sorry. Nah, ini untuk spesifikasinya, ini langkah-langkah kerjaannya. Jadi generate laporan. Kalau laporan itu ya lebih ke laporan nanti apa di dashboardnya sih, generate laporan gitu. Oke, nanti untuk versi PHP-nya berapa, itu direkomendasikan untuk PHP itu versi 8 ya. 8 untuk bisa dilihat di sini. Itu direkomendasikan untuk itu 8.1 atau 8. Nah, bisa lihat di sini untuk versi yang terbaru itu 8.2, cuman sebisa mungkin pilih yang terbaru, tapi kalau mau yang lama itu mentok di 8. Jadi jangan sampai yang 8 ke bawah, itu lebih bagusnya. Jadi kenapa? Karena kalau 8 ke bawah itu banyak yang nggak disupport lagi. Dari pengembangan framework sama fitur-fitur dari PHP-nya itu nggak dikembangin lagi, kayak gitu. Nggak disupport lagi lah. Jadi diusahain sih pakai yang terbaru sih, yang 8.2 kayak gitu. Tapi kalau mau yang lama ya paling 8.0 kayak gitu. Kalau untuk sekarang ya kayak gitu. Dapat foto itu wajib atau tidak? Oke, untuk input data upload itu wajib sih, harus ada ininya, harus ada fotonya lah ketika nanti uh, uh, ketika input data tamu gitu. Jadi ketahuan tuh siapa yang masuk gitu orangnya. Jadi itu harus ada. Tapi bukan upload ya, tapi by webcam gitu. By webcam di capture nanti diupload ke itu ke backendnya kayak gitu. Oke, Muhammad Zikri aman ya. Cuman ini yang Muhammad Agus maksudnya versi apa ya? Mungkin bisa diperjelas aja tuh versi apa maksudnya? Itu kayak yang bagian foto tamu itu screenshot atau introvert. Itu pakai ini capture webcam. Jadi di capture. Nanti contohnya nih ada webcam JS. Nanti kalian pakai bisa webcam JS capture. Basic demo. Capture. Bentar. Itu di JavaScript-nya ada, jadi kalian cuma ngeklik capture aja, nanti otomatis jadi foto. JavaScript webcam capture.
Nah, kayak gini nih. Halo. Nah, ini kan kita pas ini ya, apa namanya? Pakai webcam ya. Nanti ketika di klik sub, di klik capture itu nanti jadi foto nih si gambarnya itu. Itu bisa by canvas atau di block image-nya bisa kayak gitu. Nah, ini contohnya nanti bisa pakai webcam JS ini, atau mungkin kalian yang library yang lebih bagus boleh kayak gitu. Jadi capture-nya itu by ini image-nya itu by capture di webcam kayak gitu. Terus aman ya tadi. Oke, siap. PHP itu udah jelas ya tadi screenshot apa namanya screen capture dari ininya dari si webcamnya. Oke. Oke, dari yang lain ada lagi. Ini teman-teman di sini udah familiar sama PHP, Laravel, sama ini kan, sama CI kayak gitu, udah tahu ya, ada konsep-konsep. Nanti kalian bikinnya pakai objek, terus pakai MVC kayak gitu. Udah sih. Ya. Jadi bisa pakai konsep MVC untuk bikin aplikasinya biar lebih clean lagi codingannya, lebih rapih lagi kayak gitu. Terus kalau pakai VS Code nanti ada linternya, istilahnya itu codingan kalian bisa rapi, itu bisa pakai VS Code kayak gitu. Oke. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Hmm. Selesai kapan? Nah, kalau misalkan pakai Laravel nih, itu diusahain pakai Laravelnya itu sebisa mungkin itu versinya itu diambil yang versi 9 ya, yang terbaru. Atau kalau mau yang sangat terbaru itu versi 10 yang sekarang. Jadi untuk versioning ketika pakai bahasa sama framework itu harus ini ya, maksudnya jangan sampai kalian pakai yang outdated gitu, jadi nggak terbaru gitu, itu bahaya, banyak banyak bugs biasanya, banyak fitur-fitur yang deprecated kayak gitu. Nah, kalau untuk Laravel sebisa mungkin itu versi 9 udah minimal ya, udah paling inilah, udah paling baru. Soalnya apa namanya, kalau versi-versi yang jadul itu biasanya suka ada error-error nanti pasca instalasinya kayak gitu, banyak yang deprecate. Jadi diusahain versi-versi yang terbaru gitu yang dipakai kayak gitu, instalasi Laravelnya. Terus kalau misalkan UI-nya juga sama, kalau kalian pakai Tailwind nih, Tailwind UI, Tailwind CSS. Ini kan kalau Tailwind CSS, kalian nggak perlu pakai CSS juga bisa bikin tampilan yang bagus gitu, dan main cepet juga kan ininya, ngerjainnya gitu, kalau udah mahir di Tailwind. Nah, ini untuk Tailwind juga sama, bisain ambil yang versi, kalau Laravel itu bisa pakai istilahnya, itu bisa pakai instalasinya, bisa pakai Tailwind CLI atau pakai CDN langsung gitu ditempel kayak gini. Nah, ditempel kayak gini nantinya. Jadi apa namanya?
Untuk instalasinya kalian bisa kayak gini, bisa ditempel langsung, nanti udah bisa pakai Tailwind gitu. Seperti itu. Nah, untuk versi-versinya, versi 2.3 itu udah yang terbaru. Atau kalian kalau mau pakai Bootstrap juga boleh, pakai versi yang terakhir aja Bootstrap. Oke. Nah ini kalau nggak mau ribet itu langsung jadi, istilahnya itu komponen-komponennya kayak card-nya, kayak image-nya, kayak header-nya, kayak sidebar-nya udah jadi, kan boleh pakai Bootstrap nih. Lebih apa? Lebih lebih nggak banyak kerjain gitu, udah tinggal tempel-tempel aja kan kalau Bootstrap itu, nggak perlu bikin tampilan sesuai keinginan. Cuman minusnya kalau kalau mau tampilan lebih spesifik itu harus modified lagi untuk CSS-nya kayak gitu. Ini stack-stack yang kalian pakai sih, bisa pilih tuh. Terus untuk biasanya pakai XAMPP atau pakai apa ya untuk servernya, atau pakai WAM atau apa gitu. Oke, mau sholat Jumat. Iya, boleh pakai Bootstrap juga boleh. Ini sesuai dengan kalian nyamannya pakai apa, pakai ini apa sesuaiin aja gitu untuk teknologinya kayak gitu. Oke. Terus sini udah ada yang ini kan pernah bikin aplikasi gitu ya, kalau pakai Laravel atau pakai Bootstrap atau pakai Tailwind, sederhana itu. Nah, oke, mungkin kalau proses pembuatannya nggak ini ya Kak, apa namanya, karena kan nggak cukup juga waktunya bentar lagi itu. Jadi kalau apa namanya, kalau praktek pembuatannya eh, apa nggak di waktu ini sih. Oke. Ya udah kalau dari apa namanya, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin mau Jumatan juga kan ya, mungkin boleh ditutup Mas Jum. Oke, Mas. Baik, teman-teman, sebelum kita bubaran, ini ada sedikit informasi ya tentang token webinar dan token post-test untuk mendapatkan sertifikat. Boleh nanti di saat mendaftar di pandudigital.kominfo.go.id dimasukkan kode webinar dan token post-testnya untuk mendapatkan sertifikat nanti. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu ya. Boleh, di sini ada 2 slide. Boleh dinyalain semua untuk kameranya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Semoga pengayaan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan sertifikat boleh ya dimasukkan ke kode post test, kode tokennya untuk mengerjakan post test nanti. Silakan leave room.